Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat tercinta, saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Kita jumpa lagi dalam sebuah acara yang luar biasa. Saya akan menyampaikan materi tentang akal mata dan rasa kuping. Seperti apa itu? Ya, ikuti yang akan saya sampaikan. Baik, sahabat-sahabat tercinta, ternyata Allah menciptakan manusia dengan beda dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dengan perbedaan yang nyata. Yang jelas, perbedaan ini membuat seseorang mengambil keputusan dengan cara yang berbeda. Contoh, seorang suami, silakan lihat di sini. Ini ada kunci, kemudian ini ada dompet, ada alat potensi. Biasanya istri suka lihat dompet suami. Begitu dilihat, oh ternyata isinya ada uang 500.000. Tutup, diletakkan, dipindahkan ke sini. Kemudian suami yang tadi lagi mandi, maka suami tidak tahu mana dompet yang dipindahkan. Tapi dipindahkan dari sini hanya ke sini. Jaraknya cuma 2 jengkal, bahkan kurang. Selesai mandi, sang suami cari dompet. Setelah cari dompet, dia tidak menemukan dompet itu. Dia cari-cari kemana? Jaraknya cuma 1 jengkal lebih, 2 jengkal lah taruh. Nah kemudian dia tanya ke istrinya lagi mandi saat itu. Mama, dia bilang, kok itu suara laki-laki, suara perempuan ya. Mama, mana dompet papa? Sambil siram air, papa lihat situlah. Di mana? Tidak ada. Di situlah. Terus bapaknya nanya lagi, tidak ada. Ya dekat-dekat situ lah. Akhirnya sang suami makin kesel. Dia bilang, mama cepat keluar dari kamar mandi dan mana dompet papa yang mama bilang ada di situ. Dengan gaya santai, sang istri bilang, ini papa, dompetnya ini. Jadi ternyata suami itu ketika dompetnya dipindahkan jarak 2 jengkal, dia tidak melihat lagi ke sini, dia fokus ke sini. Ibu-ibu tahu kenapa? Karena seorang laki-laki fokus menggunakan matanya, penglihatannya, indera matanya. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan mengutamakan telinga. Jadi ketika telinga digunakan, biasanya mata kurang awas. Contoh sederhana, ketika sedang mendengar sebuah acara serius gitu, kemudian anggap saja suara radio, ada orang lewat, biasanya kita tidak bisa melihat orang lewat itu. Yang lewat heran, tadi saya lewat di depan ibu, tapi ibu tidak melihat saya. Iya, saya tidak tahu. Saya lihat tadi ada kamera CCTV-nya kelihatan saya lewat depan ibu. Nah ternyata ketika kita menggunakan telinga, fokus ke telinga, maka mata kita kurang awas. Sama halnya ketika kita menggunakan fokus mata kita melihat ke sana, ada orang bisik di sini, kita tidak mendengar lagi. Nah, seperti itulah beda laki-laki perempuan. Jadi ibu-ibu sini yang punya suami berapa orang? Coba angkat tangan yang punya suami. Nah, oke, nanti ya. Pernah memindahkan barang suami hanya jarak 1 jengkal atau 2 jengkal, suami kelabakan nyarinya? Pernah? Ya, gara-gara hal sepele itu terjadi pertengkaran jadi besar. Lalu laki-laki lebih biasa menggunakan akal. Akal itu diubah dengan pikiran. Jadi ketika laki-laki berbicara, menyampaikan sesuatu, mengambil keputusan, lebih menggunakan pikirannya, akalnya. Sedangkan perempuan menggunakan hati, menggunakan perasaan. Jadi maka judul kali ini adalah akal mata dan rasa kuping. Jadi wanita lebih menggunakan kuping untuk mendengar, sehingga dengan menggunakan kuping tadi, ketika suami mengatakan dengan kata-kata yang lembut, sahdu, menyentuh hati, itu akan terkenang selamanya. Sama halnya ketika suami marah, itu akan terkenang sampai selamanya juga. Dua hal ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sementara laki-laki begitu melihat wanita, melihat
istrinya, maksudnya kita fokus ke keluarga, melihat istri, sementara istri dengan pakaian yang biasa-biasa saja, maka suami biasanya tidak tertarik. Tapi ada saja perubahan pada ibu-ibu menggunakan pakaian yang sangat menarik bagi sang suami, maka suami akan terkenang. Sederhana seperti itu. Jadi cara menghadapi laki-laki, baik suami maupun anak-anak, ketika ibu-ibu minta pendapat mereka, gunakan kata-kata pikir, bukan rasa. Kalau nanya ke suami, bagaimana perasaan papa? Wah, udah pas loh. Tapi kalau nanya, bagaimana? Apa yang bapak pikir? Atau apa yang papa pikir? Apa yang anak pikir? Ananda pikir? Ananda laki-laki? Mereka akan mudah menjawabnya. Tapi ke anak perempuan, ke seorang wanita, ke seorang ibu-ibu kan berinteraksi dengan ibu-ibu juga nih. Nah, maka yang diucapkan adalah, apa rasanya, Bu, ketika saya bicara, ibu-ibu melihat wanita lain gitu. Halo, saya yang ngomong, Bu, lihat saya. Ya, lihat saya. Ya, tolong panitia pindah saja ke belakang. Karena menggunakan warna yang oranye itu lebih menarik. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika mengharapkan wanita sebagai, ya ini istri lah, anak, wanita, atau perempuan lain, ibu-ibu yang bertemu dengan ibu-ibu lain, tanya, gimana rasanya kalau terjadi seperti ini? Apa rasanya kalau majelis taklim yang hadir cuma orang-orang tua? Apa rasanya kalau remaja-remaja kita nanti di masa yang akan datang ternyata tidak mengerti agama? Seperti itu. Tapi kalau ke remaja putra, anak-anak putra, apa yang Anda pikirkan? Coba pikirkan, kata-kata, coba pikirkan. Kalau nanti masa depan dengan kondisi sekarang, COVID segala macam, kemudian tidak bisa apa pun yang dilakukan, coba pikirkan apa yang akan terjadi. Sama dengan suami ngomong seperti itu juga. Ayah, bapak, papa, mbak, atau apapun, wahai suamiku yang tercinta, ya. Apa yang bapak pikirkan kalau ternyata ke belakang sana. Ibu-ibu masih noleh. Ibu-ibu masih penasaran nih. Ya, baik. Nah, jadi perasaan wanita itu mesti dijaga. Saya sampai sekarang sudah 23 tahun menikah, masih belajar menjaga perasaan istri. Dan istri saya pun masih terus belajar bagaimana membaca pikiran saya. Seperti itu. Nah, ibu-ibu nanti bisa lebih jelas lagi kalau mau nonton di Dr. Aisyah. Dr. Aisyah itu pakar tentang otak, pakar tentang beda laki-laki perempuan, bagaimana menghadapi anak yang sulit belajar segala macam, cara membuat anak supaya taat pada orang tua. Beliau pakar itu. Bisa saja buka YouTube Dr. Aisyah. Aisyah apa namanya? Tadi akan muncul. Jadi seperti itu ibu-ibu. Intinya laki-laki lebih menggunakan mata, perempuan menggunakan kuping. Berhadapan dengan wanita, secantik apapun, ibu sentuh telinganya. Ucapkan kata-kata yang membuat wanita itu tersentuh untuk ikut majelis taklim, untuk jadi taat kepada Allah. Tentu dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyentuh hati lebih baik dibandingkan dengan mengata-ngatai. Daripada menggunakan kata-kata yang kasar, lebih baik menggunakan kata-kata yang lembut. Apapun kondisi yang kita hadapi, sampai sekarang saya pun masih belajar ketika berhadapan dengan orang-orang yang buat kesel, buat kita marah, buat kita ringem, buat kita ingin gitu kan, ingin membahas, tapi kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Apalagi di dewan, ibu-ibu dan hadirin semua, ternyata belajar mengungkapkan kata-kata dengan bijak, dengan kata-kata lembut masih perlu belajar. Termasuk menggunakan mata. Hadapkan kondisi suami atau anak, terutama anak laki-laki, pada yang bisa dilihat oleh mata mereka. Jadi ketika ibu-ibu mengatakan kita sebaiknya taat kepada Allah, kita makan seperlunya saja, buktikan bahwa ibu-ibu pun makan seperlunya saja. Ngajak anak sholat, buktikan ibu sholat. Ngajak suami sholat pun sambil diajak suami, Mimi, manggil suami, Mimi, suami maksudnya, sholat yuk.
dibandingkan merintah, Mimi, gila sholat sana. Ya, ajak sholat kalau mereka belum terbiasa sholat. Tapi saya yakin suami ibu sudah terbiasa sholat semua. Jadi demikian ibu, dengan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ini, singkat memang, tidak sampai setengah jam, tapi saya yakin ibu-ibu nanti akan semakin dicintai oleh suami. Nanti coba buktikan caranya seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya, dompet, kunci motor, alat tensi dan dompet serta kunci motor nih. Nah, ketika gelombang otak kita sama, kan kita masing-masing punya otak. Punya otak kan? Suami punya otak, anak-anak laki-laki maupun perempuan punya otak. Nah, ketika gelombang otak kita sama, gelombangnya sama, maka yang terjadi seperti ini. Ibu-ibu atau bapak-bapak lagi nonton dengan pasangannya, dengan istri atau suami, atau sedang mendengarkan sesuatu, tiba-tiba sama-sama ngomong, kejem bener orang nih, misalnya nonton video film tentang drama apa misalnya, kok begitu ya, suami juga ngomong kok begitu ya, atau masa jam tuh sama, itu gelombang otaknya sama. Nah, ketika sudah gelombang otaknya sama, tanpa menggunakan bicara pun, suami dan istri sudah saling mengerti. Demikian juga dengan anak dan orang tua, ketika gelombang otaknya sudah sama, maka tanpa berbicara pun, hanya dengan kerlingan mata atau dengan kode-kode jari tertentu, maka anak itu akan taat kepada ibu bapaknya. Begitu, insya Allah bermanfaat. Dan saya bersyukur sekali bisa menyampaikan ini. Nah, sahabat-sahabat cinta, demikian tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan akal mata dan rasa kuping atau telinga. Nah, baik sahabat-sahabat cinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.